Kembali bersama saya Yama di sini. Kita akan membahas tentang pertanyaan apa yang biasanya muncul di benak orang kepada praktisi meme coin. Ya jelas, kamu melihat harga candlestick walaupun itu tidak ada fundamentalnya, tapi tingkah laku investor, trader, saya tidak bilang investor dalam arti pure ya, karena tidak ada yang mau berinvestasi di meme coin dalam jangka panjang. Trader ini karena dia membeli sesuatu, para trader, otomatis pergerakan uangnya, money flow-nya itu mencerminkan atau terrepresentasi di dalam si candle tersebut. Kalau orang banyak-banyak beli, ya pasti itu bullish candle terjadi, dan apalagi berentetan. Jadi wajib selain untuk kamu melihat trennya itu di mana, kamu juga bisa melihat kapan sih waktu yang tepat saya untuk beli meme coin. Penting, kalau kamu salah posisi, kamu salah waktu, kamu beli malah di saat orang itu mau jualan, kamu beli di saat market udah terlalu naik, kamu rugi. Atau kamu jualnya telat, atau kamu jualnya terlalu early juga rugi juga. Tetapi rasa bersyukur. Jadi penting, selain timing, market structure juga. Atau struktur pasar. Ya, meme coin juga cara analisanya nggak beda dengan kamu menganalisa grafik di jenis aset yang lain. Hanya saja jenisnya beda asetnya. Dan cara menganalisa yang hal lain itu berbeda. Ketika emosimu tidak meledak-ledak, dalam arti kamu tidak cepat terbawa emosi pengen beli ketika orang itu pom-pom kamu atau melihat di sosial media, dan juga kamu tidak terburu-buru untuk menjual ketika ada orang berusaha untuk memberikan food atau ketakutan pasar terhadap kamu. Dan juga manajemen emosi, waktu yang tepat adalah ketika kamu ilmunya sudah siap. Jadi di video sebelumnya saya membuat catatan dulu. Pura-pura saya membeli meme coin tersebut di harga tersebut, saya catat mulai dari entry-nya harga berapa, stop loss-nya saya pasang berapa, take profit-nya saya pasang berapa, sampai menangnya itu saya lebih dari 7 kali dari 10. Jadi winning rate kamu itu meningkat, baru kamu bisa main di situ. Nggak hanya meme coin, semua aset juga gitu. Kalau kamu trader harian, kamu full time trader bahkan, kamu harus tahu gitu ilmunya dulu, baru tahu kapan tepat untuk entry. Karena tadi meme coin itu di-driven by attention kemudian beralih ke euforia menjadi volume, disitulah kamu harus melihat celahnya. Volume yang tinggi bukan berarti kamu harus beli di situ. Kalau volume yang tinggi lebih besar di penjualan bagaimana? Plus beli. Kalau volumenya tingginya justru lebih besar pada saat pembelian, juga belum tentu. Siapa tahu itu jenis scam. Siapa tahu itu akal-akalan atau wash trading atau trading yang insider dari developer. Pernah, semua meme coin awal nggak pernah rakul. Karena apa? Kita belajar di kesalahan. Saya pun juga pernah salah dalam menganalisa itu awal-awal. Justru semakin ketika saya salah, saya rugi sekian, saya belajar lagi. Kenapa sih saya salah di sini? Trial, tapi trial itu kan membutuhkan biaya. Dalam arti mungkin uang. Salah satu cara free, gratis supaya kamu keluar dari kerugian adalah learning bukan hanya by doing, tapi learning by experience from your tutor, atau belajar dari pengalaman yang sudah pernah mengalami hal itu. Jadi kalau pernah kerakul, jujur iya, tapi takes over time itu semakin less, seperti itu. Bukan hanya di meme coin, di trading seperti biasa pun, baik itu spot, futures, di market derivatif, non derivatif juga seperti itu. Bukan hanya whale, developer sendiri kalau kamu tidak lihai itu bisa membuat kamu rugi. Ya insider trading, nahan uangmu, nge-freeze, kemudian juga ya berbagai macam scam. Nah kalau untuk whale, ya mereka pasti memiliki uang besar. Harga itu bergerak, yang naikkan itu bukan whale. Whale itu beli di bawah, diakumulasi. Yang naikin itu retail-retail yang FOMO. Ya mungkin kamu-kamu yang justru pas naik itu beli. Nah jadi perhatikan, memang whale itu berpengaruh. Justru kamu harus ikut whale-nya. Jadi ada trading by whale. Kamu lihat whale-nya, oh kalau whale ini memang proven dia itu bukan whale sembarangan, dalam arti dia juga pintar, smart money, why not following them? Mostly key opinion leader atau orang yang dalam tanda kutip memberikan call, tapi tidak semua QOL. Ada QOL yang memang sengaja di belakang layar itu dia udah deal sama meme coin tersebut. Nah itu hati-hati, tidak semua itu buruk. Bahkan ada beberapa orang yang sengaja buat project, dia udah beli di bawah, udah beli awal bahkan pada saat ICO, kemudian pom-pomin orang ketika udah harga naik atau dia sudah beli, itu malah dia pasang harga. Strateginya, pahami resikomu sendiri. Kedua, terus belajar. Ketiga, manajemen emosi.
Ya latih terus, latih di berbagai macam kondisi market, baik itu bullish, sideways, atau bahkan bearish. Kan banyak orang takut kalau beli pada saat harga merah, market merah itu takut. Tapi bukan berarti market merah kamu bisa beli. Kamu harus lihat kondisinya, apakah memang sudah bottoming banget atau bawah banget, atau justru itu malah awal dari penurunan lebih lanjut. Ingat, percaya dirimu, bukan percaya analisa orang lain. Jadi hanya referensi. Pasti karena attention, viral, orang banyak beli, akhirnya harga pun akan naik terus, tapi pasti ada stopnya. Ya, selalu pasti ada yang orang lebih tahu duluan daripada kamu. Justru kalau kamu bisa temukan insider itu, kamu menang. Kalau trader, dia itu pakai ilmu, gambler pakai hati. Alasan membeli meme coin ini pakai ilmu, ada indikator, ada oh ini insider following ini lawan following itu. Oh ada public figure, that's why you smart. Tapi kalau kamu beli, oh ya karena orang lain, dan dia bahkan dia nggak punya sertifikat, itu perbedaan trader dan gambler. Jadi nggak ada bedanya kamu berjudi di kasino dengan meme coin. Ini meme coin ini bukan aset yang sembarangan. Banyak meme coin yang marketnya itu $1 billion loh. Seperti apa? Trump, seperti WIF dulu, dan lain-lain. PP, SIBA. Jadi jangan entengkan karena itu akumulasi besar banget. Jadi perbedaannya jelas. Trader pakai data, gambler pakai hati atau pakai emosi. Begitu juga trading di market apapun. Kalau pengalaman terbaik di meme coin ya pasti profit. Begitu juga kalau pengalaman terburuk, rugi. Apalagi kalau profit udah diambil, market naik lagi. Itu juga buruk, tapi nggak terlalu buruk dibanding kerugian. Jadi perhatikan lagi manajemen emosimu, perhatikan lagi cara kamu entry dan segala macam. Semakin banyak informasi yang kamu dapatkan, kamu jadikan satu, jam terbang makin tinggi. Industri yang orang banyak hindari, terus di situ sebagai sumber penghasilanmu. Oke, jadi tanpa data, trading kamu hanya asumsi. See you guys in the next video.